Pas lagi merem-merem gitu, pas mau lelap lah, tiba-tiba saya dengar suara miu 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 gitu. Miu 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 miu. Ini orang apa gitu kan. Miu 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 miu. Ramai tuh miu 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 miu. Tengok kiri kanan nggak ada apa mas, merem lagi. Begitu lagi suara miu 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 miu. Melek nggak ada. Saya bilang, waduh merinding nih. Saya cek aja. Ambil golok saya taruh di atas bungkul kayu. Pas bunyi lagi miu miu saya nggak mau melek, tapi saya selamatan. Justru pas lagi merem ini gitu baru lah orang kecil-kecil banyak banget gitu kan, setinggi-tinggi lutut gitu kan, saya perhatiin gitu kan, di daun-daun, di batang pohon, di mana-mana banyak, ratusan atau ribuan lah, banyak banget. Cuman mereka kalau ngomong gitu lah, yang kedengeran sama kita entah itu bahasa apa gitu. Ini orang ngomong apa-ngapain sih ngeriin aja. Begitu saya buka mata, biasanya dalam kondisi normal nggak kelihatan mas bang, itu nggak kelihatan, mata ini kan mata biasa gitu bang, kalau merem kan jelas itu. Begitu saya buka, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di Tujuh Rupa Channel. Seperti biasa, saya Mandra beserta rekan saya Om Oki akan menghadirkan Mas Arya Sena, yaitu anggota tim kita. Beliaunya akan menceritakan kisah pendakiannya saat ini, yaitu pendakian di Gunung Gede. Akan tetapi sebelum itu, jangan lupa tonton terus video ini hingga akhir, dan subscribe, like, komen, serta share. Oke pemirsa, kita langsung saja akan mulai video ini, yang mana video ini seperti biasa akan menceritakan tentang kisah-kisah kejadian nyata yang dilakoni oleh sahabat kita, Bro Arya Sena. Selamat datang, Bro Arya Sena. Apa kabar, Mas Arya Sena? Siap ya? Sehat. Nah, sebelum menonton video ini, saya akan memberikan sedikit gambaran kepada pemirsa bahwa dalam video ini nanti dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah tentang bagaimana master pendaki gunung kita, Mas Arya Sena, akan menceritakan kronologi kejadian nyatanya selama perjalanan pendakian. Sesi kedua akan ada tanya jawab dengan Mas Arya Sena, dan sesi ketiga tentang dunia gaibnya, bagaimana pendapat Mas Mandra. Oke pemirsa, tidak menunggu lama lagi, kita langsung mulai dengan Bro Arya Sena. Oke, Bro Arya Sena, kita malam ini mau cerita tentang pendakian yang mana nih, Bro? Di Gunung Gede tahun 2001 kalau nggak 2002 lah, antara itu. Oh, Gunung Gede tahun 2001, Iya, 2002. 2002 ya. Perlu pemirsa ketahui, Bro, di Gunung Gede ini, Bro, pertama kali naik tahun berapa, Bro? Tahun 92. Tahun 92. Iya. Sampai hari ini, udah berapa kali naik nih, Bro? Mungkin 200 kali. 200 kali? Iya, Nah, lebih kurangnya. gila ya, pemirsa, Bro Arya Sena ini di Gunung Gede sudah lebih dari 200 kali yang dia ingat. Gitu. Oke, langsung saja, pemirsa, kita langsung Bro Arya Sena tentang pendakian Gunung Gede tahun 2001. Oke, monggo. Assalamualaikum sobat-sobat Tujuh Rupa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini bersama Mas Mandra juga Bang Oki. Kita di sini adalah tim, dan kebetulan gue secara pribadi akan mewakili dari tim kita ini bercerita tentang pengalaman selama melakukan pendakian bersama adik-adik, juga rekan-rekan anggota organisasi ketika dulu masih aktif di Pecinta Alam. Kalau untuk bulannya saya perkirakan tuh bulan
Juli ya, liburan sekolah. Kalau harinya lupa lah. Intinya tuh kegiatan ini memang sudah direncanakan. Karena memang kegiatan apa namanya, prapelantikan atau pengukuhan anggota lah, anggota baru sebelum mereka disahkan menjadi anggota tuh mereka harus dikukuhan dulu. Ya yakin atau enggak gitu untuk ikut organisasi pencinta alam. Kebetulan saat itu pesertanya ada sekitar 5 orang, Mas. Calon anak didik gitu. Sedangkan seniornya ada sekitar 7 atau 8 orang. Setelah prepare udah ready, biasa di base camp itu kita mulai bergerak. Ritualnya biasa, itu dari stasiun UP kita ke stasiun Bogor, terus jalan kaki dari stasiun Bogor ke terminal Baranang Siang. Dari Baranang Siang kita lanjut ke Cipanas. Karena ini kegiatan resmi, awalnya sih kita mau pakai jalur tertentu lah yang non resmi gitu, tapi karena kita membawa bendera organisasi, pakai slayer, pakai jaket-jaket kebesaran kita, akhirnya kita putuskan untuk menggunakan jalur Gunung Putri Cipanas. Singkat kata sampailah kita di Pasar Cipanas itu kalau nggak salah sekitar jam 2 atau jam 3 sore lah. Cuaca waktu itu gerimis ya, ketika kita sampai di pos pendakian. Langsung ketika di bawah itu kita ke warung dulu ya, melengkapi persediaan logistik kita. Jadi cek and recheck tuh, bawaan di list dulu, peralatan juga di list. Setelah dirasa semua cukup, kita bergerak ke posko pendakian untuk daftar. Selama proses pendaftaran hujan turun dengan derasnya. Tetapi karena memang sudah ada planning ya, kita harus jalan hari ini jam sekian harus ada di sini, itu tetap kita jalankan progres. Walaupun keadaan hujan, kita tetap berangkat. Seluruh anggota tuh ya, yang bawa jas hujan pakai jas hujan, yang nggak bawa jas hujan dia pakai trash bag yang dimodifikasi menjadi jas hujan. Sebelum berangkat kita doa bersama. Selesai doa bersama, mulailah kita bergerak menuju medan pendakian. Lepas dari pos Cipanas itu ya kita lewat ladang sedikit ya. Dulu area pertaniannya itu atau ladang penduduknya itu belum terlalu jauh, Mas. Masih mungkin hanya sekitar 10 menit lah dari pos. Nanti kita udah masuk hutan. Beda sama sekarang, setengah jam itu masih ladang penduduk. Masuk hutan, ke hutan pinus tuh. Terus ke hutan pinus, masuk ke hutan heterogen, turun ke kali, naik, masuk hutan rasa mala, sampai kita di rumah besar. Itu kira-kira setengah jam lah. Istirahat. Itu sempat hujan lagi sih. Tapi karena memang perlengkapan kita udah siap, jadi kita terus. Kalau nggak salah hari itu singkat kata ya, setelah dari rumah besar kita ke Legok Lenca, dari Legok Lenca kita ke Buntut Lutung, di Buntut Lutung kita istirahat sebentar, lanjut lagi ke Lawang Saketeng, Lawang Saketeng sikat lagi ke Simbang Maleber sampai ke Alun-Alun Timur. Itu udah sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Di Alun-Alun Timur kita istirahat sebentar karena kalau terlalu lama kan bahaya, dingin. Kita harus bergerak lagi menuju ke lokasi untuk membuka base camp. Terus kita bergerak menembus alun-alun Surya Kencana di bawah terpaan angin yang lumayan dingin pada saat itu. Kira-kira setengah jam lah, Mas, sampai kita ke alun-alun barat. Di sini langsung buka tenda, terus kita makan bersama, apel pembukaan. Setelah apel pembukaan, mulailah masuk ke materi-materi untuk mengukuhkan calon-calon anggota baru kita. Dimana nanti setiap anggota itu dipisah satu-satu, dites mental mereka, jadi dilepas. Jarak mereka tuh 100 meter seorang, tapi diawasi oleh senior gitu. Mereka dilatih bagaimana menghadapi situasi dingin di dalam kesendirian. Coba rasain, jangan cuman teori. Wah, survival tuh keren gitu. Bukan masalah kerennya gitu. Tetapi andai lu orang berada dalam situasi survivor yang sesungguhnya tidak semudah ketika pelatih sedang memberikan materi.
Jadi mereka secara psikologi harus merasakan, wah sendirian, dingin, yang ada cuman gula merah sedikit gitu kan. Terus banyak hal yang harus dihadapi bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Nah itu yang dilatih sama mereka. Bisa nggak sih naklukin diri sendiri? Karena kita mendaki gunung tuh bukan untuk menaklukkan alam, tapi bagaimana caranya lu mampu menaklukkan ketakutan yang ada dalam diri lu sendiri. Karena kalau takut itu udah bisa kita kuasai, sudah bisa kita handle, maka pikiran kita tenang. Kalau pikiran kita tenang, kita bisa melakukan apa aja, termasuk menyelamatkan diri kita sendiri dari situasi dan kondisi apapun. Paling tidak meminimalisir lah kejadian-kejadian yang bisa mencelakakan kita. Nah itu prosesnya lumayan mas, 4 jam siswa itu ditinggal sendiri-sendiri, tapi tetap diawasi. Kalau nggak salah itu jam 12 malam selesai, kembali ke base camp. Siswa ditidurkan sendiri-sendiri tanpa penghangat. Tapi sebelum mereka kita tidurkan, perut mereka kita buat kenyang dulu. Karena salah satu antisipasi untuk mengatasi rasa dingin adalah perut kenyang. Dalam artian karbohidrat yang ada di dalam tubuh itu bisa membuat tubuh bertahan dari cuaca dingin. Jadi secara bertahap nanti tubuh akan beradaptasi dengan lingkungan karena ada energi yang dikelola di dalam tubuh. Setelah itu semua selesai, sambil diawasin bergiliran oleh para senior ini, siswa-siswa ini istirahat lah. Kalau saya memang kan waktu itu posisinya mentor pelatih, jadi saya nggak terlalu inilah, cuma nanya senior-seniornya aja. Gimana sih A, gimana sih B gitu kan aman. Singkat kata datanglah pagi, itu api unggun udah saya siapkan. Siswa dipanggil semua, mereka udah kedinginan. Baru di situ kita kasih tahu, enak jadi survivor? Enggak. Baru 4 jam ditinggal sendirian, baru sekitar 2 jam tidur tanpa jaket. Rasanya gimana? Wah gak enak bang. Gimana seandainya posisi lu sebagai survivor sesungguhnya? Nggak ada enak-enaknya. Jadi belajar survival itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk ngerasa gue jago, ntar di gunung lu bisa seenaknya, bukan. Lu rasain tuh jadi survivor kayak gimana rasanya gitu kan. Wah, iya bang, ada yang nangis-nangis tuh karena baru tahu kan. Sebelumnya ada yang ngerasa, wah bang gue udah bisa ini, gue bisa ini gitu kan. Tapi setelah mereka dites jadi survivor, sekian jam aja habis mentalnya. Tuh makanya belajar survivor bukan untuk ngerasa jago, tapi untuk mengukur kemampuan diri, mengkoreksi diri, juga mentalitas kita, juga menimbulkan jiwa korsa. Nah di sini penting banget jiwa korsa bagi seorang pencinta alam. Soalnya kita di gunung itu mata rantai hidup yang harus saling menjaga, melindungi satu sama lain. Selesai pemantapan, siswa ditidurkan dalam keadaan hangat, dimasukkan ke tenda, saya pun tidur. Singkat kata datanglah pagi, biasa, apel pagi, terus olahraga, mars kita. Hari pagi-pagi menuju hutan rimba. Ya pokoknya mars kita lah, pencinta alam lah. Selesai mars itu senam, siswa kita kumpulkan kembali, pemantapan materi lagi. Mau nggak betul jadi pencinta alam gitu? Kalau emang mau betul susah loh gitu, keras loh gitu. Nggak kayak yang lain-lain ini, soalnya kita menggunakan sistem natural selection, di mana kita senior hanya mengarahkan, tapi nanti alam yang memilih itu. Udah, ternyata mereka, wah siap bang, siap kan cuma bisa jawab siap dong mereka, siap. Gitu. Selesai makan bersama, materi lagi sekitar jam 11 atau jam 10 lah, atau jam 10. Kita mulai bergerak ke puncak Gunung Gede, di mana di sini juga ada pesan yang diberikan kepada para siswa bahwa puncak gunung itu hanyalah bonus, gitu. Karena sesungguhnya nilai-nilai yang kita bisa bawa pulang dari pendakian adalah nilai-nilai kehidupan. Dalam artian kita naik bukan untuk bangga, tapi untuk introspeksi diri. Kembali harus dalam keadaan hidup, kecuali takdir berkata lain. Nah disinilah kita jelaskan bagaimana proses pendakian mulai dari bawah sampai ke atas, dan kita harus kembali ke rumah. Nilai-nilai apa aja yang harus kita bawa di dalam pendakian kita. Soalnya tidak satupun gunung yang mengajarkan kesombongan. Gunung menyentuh awan setiap hari, tetapi dia tetap membumi. Tidak satupun gunung mengajarkan seorang pendaki untuk congkak dan untuk sombong. Nah inilah materi yang paling penting yang kita sampaikan dari organisasi kita. Tidak ada pendaki gunung hebat, tetapi pendaki terlatih itu ada.
Hebat itu hanya punya Allah. Yang membuat hebat karena kita terlatih, itu pun penilaian orang. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang hebat kecuali Tuhan, pencipta alam semesta ini. Setelah semua materi itu dirasa cukup, karena nanti pembekalannya kan bertahap di organisasi kita tuh. Semua berurusan dengan teori mentalitas gitu kan. Terutama membangun jiwa korsa. Soalnya tanpa jiwa korsa ini lembek nanti, lemah, egonya bahaya gitu. Di gunung nggak boleh ada ego soalnya. Dah kita turun, Mbak. Setelah semuanya tuh secara psikologis kita udah jelaskan, kita kembali ke base camp. Apel penutupan, acara santai. Makan sekitar jam 2, packing kita beres-beres. Nah, setengah jam lah mungkin beres-beres. Terus anak-anak saya suruh ngambil air satu persatu. Silakan ambil air, nggak ada penitipan nyawa di sini. Setiap nyawa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Air untuk perutnya, makanan untuk perutnya harus ada di punggungnya sendiri. Tidak menerima penitipan nyawa. Udah beres. Disiplin semuanya. Udah kumpul. Cek lagi, berhitung lengkap anggota. Mulai dari senior sampai calon anggota, baru kita bergerak. Saya sebagai pelatih ada di barisan paling belakang untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang tertinggal di dalam rombongan saya. Sedangkan yang di depan adalah leader, dia untuk mengatur ritme perjalanan. Jadi kalau nanti sudah terpisah jauh, leader ini akan memberikan kode ke belakang dengan kode-kode kita lah ya. Soalnya kode-kode kita berdasarkan di lapangan gitu kan, misalnya apel, jeruk atau apa itu semua ada kode-kodenya. Jadi bahasa kita aja. Termasuk kode bahaya kita juga punya gitu. Jadi dalam artian pergerakan kita di lapangan ya cuman kita gitu. Kalau ada apa-apa yang tahu gitu. Di tengah perjalanan hujan. Mas, bang, hujan. Oke lah, sibuk lagi tuh jas hujan. Seadanya. Udah. Terus sampailah kita ke alun-alun timur udah sekitar jam 3 sore. Istirahat sebentar, saya pastikan lagi fisik anggota maupun senior. Setelah memang udah fix semuanya baik-baik aja, kita mulai bergerak turun. Rencananya kita akan kembali lagi ke jalur Gunung Putri, Cipanas. Tetapi dalam perjalanan turun menuju ke Simpang Maleber, shelter, itu ada beberapa senior yang istilahnya apa ya, grundel lah kalau bahasa Jawanya ya. Wah bang, gue belum pernah lewat jalur Tengkorak gitu. Oh dia udah pernah loh katanya. Cuman kan kalau nggak ada saya, karena yang memahami karakteristik jalur itu kan saya, jadi nggak berani nih senior-senior yang baru sekali 2 kali lewat situ. Akhirnya ribut lah tuh. Saya udah bilang, udah ntar tunggu aja, lihat ntar sampai Simpang Maleber jam berapa gitu. Cepet tuh pergerakan. Saya mah di belakang santai. Sampai Simpang Maleber udah kumpul. Ternyata mereka voting, padahal kan di gunung tuh nggak ada voting. Cuman saya juga mau ngasih pelajaran di sini. Oh, lihat lo gue kerjain, kena loh saya. Di Simpang Maleber seluruh senior voting. Bang, kita semua mau lewat jalur ini. Jalur Tengkorak. Saya bilang, ini jalur kalau malam beda. Saya bilang kayak gitu. Ini jalur kalau malam beda. Siang, ya emang biasa aja. Ini juga bukan jalur umum. Cuman di sini banyak makhluk nokturnal, saya bilang kayak gitu. Apaan bang? Macan kumbang. Alah, baru macan kumbang gitu. Kan kita kan rame. Oke, siap. Apalagi? Kita pengen nyobain bang. Langsung saya barisin semua. Oke. Sebut nama lu satu-satu. Siap, Soleh. Siap, Lando. Siap, Tulang. Seluruh junior. Tanggung jawab. Lu akan mempelajari sesuatu yang nggak pernah lu tahu. Ini jalur malam aja sebenarnya saya nggak berani mas. Cuman saya mau ngasih pelajaran ke anak-anak, lu jangan gegabah gitu. Jangan mentang-mentang lu sama senior, sama pelatih bisa maksa gitu. Jadi sini ada sesuatu yang mau kasih, sesuatu yang saya mau berikan kepada mereka. Udah, mantep, nggak boleh ada yang ngeluh. Ngeluh satu seri itu 20 kali push up. Ngeluh satu seri, siap. Oke, nggak ada, abis ini udah nggak ada lagi yang namanya voting. Oke, komando gue ambil alih, dari ketua umum saya ambil alih. Lo nggak punya komando sekarang, gue yang punya komando. Jalan. Wah awal sih nyanyi mas, ya lagi masih terang tuh. Wah nyanyi lah, ya ngobrol lah, pokoknya seru lah. Selama matahari masih kelihatan. Itu gerimis, tapi matahari, maksud saya bukan matahari, terang lah, langit masih terang itu. Saya turun
dari Simpang Maleber untuk sampai ke hutan Rasa Mala itu paling 2 jam. Ini normal mas ya, karena saya nggak sekali 2 kali lewat situ. Tapi ini kita turun setengah 4. Saya sampai jam 6 atau matahari udah mulai redup, saya belum ketemu hutan Rasa Mala. Saya agak tek gitu kan, ini ada nggak beres nih gitu. Jangan masih diam saya. Anak-anak, bang katanya deket, kok nggak nyampe-nyampe? 1 seri, saya bilang ya gitu kan, diam aja kan. 1 seri loh, ntar di bawah. Udah tenang aja, siapa lagi yang ngomong? Diam tuh. Saat maghrib saya udah mulai, waduh ini nggak jelas nih. Masuklah maghrib mas. Begitu maghrib kan gerimis ya, gerimis, merinding gitu. Saya di sini langsung lihat, loh kok suara hewan-hewan malam itu kok nggak ada gitu kan. Udah gelap tuh. Udah mulai remang yang sangat gelap lah. Maghrib lah ya. Ya maghrib tapi udah menjelang ke naik terus ke atas gitu kan. Nggak ada suara jangkrik. Udah jalan saya diam. Terus mungkin kira-kira sejam saya juga baru menyadari ini hujan yang namanya di hutan, air kena daun itu pasti bunyi. Nggak ada nggak bunyi gitu kan. Saya mulai lagi. Kok air cuma jatuh-jatuh ke muka tapi tanpa suara. Saya udah, ini udah nggak jelas nih. Cuman saya bener-bener kan nih anak-anak kalau nggak diginiin ntar sembrono gitu. Mereka harus tahu situasi dan kondisi yang terkadang di luar perkiraan kita sebagai seorang pendaki. Se-expert-expertnya seorang pendaki, kita bisa menemukan situasi apapun. Tetapi kalau kita tenang, biasanya selamat gitu. Kalau nggak tenang, wah salam. Dalam hati, momentum nih. Makasih jin-jin gunung gede, saya bilang kayak gitu. Udah jalan. Kira-kira 2 jam baru nih. Sekarang dia udah jadi polisi nih. Bang, siap 1 seri, dia bilang gitu. Siap 1 seri bang. Ini kok dari tadi bang pohonan kayak pagar bang katanya. Yang bener lu leh. Lu ngeliat beneran. Siap katanya. Oke bener. Terus nggak ada suara bang. Terus dari tadi kok suara hujan kok nggak kedengeran bang. Hujan tapi nggak ada suaranya sama sekali gitu. Terus yang lain karena udah 1 orang berani 1 seri, saya panggil semua, siapa yang berani 1 seri lagi. Akhirnya karena situasinya mencekam, 1 seri semua tuh siap. Datang ngomong semua kan, bang dari tadi kayak ada kakek-kakek bang gitu. Kakek-kakek, kalau saya emang baru ngerasa itu aja mas, saya belum ngelihat yang dibilang anak-anak gitu, karena posisi saya kan ngelit di depan. Kenapa saya harus ngelit? Ini jalur nggak sembarangan gitu, jadi betul-betul saya harus napak gitu. Dan yang di belakang pun orang yang saya percaya gitu, karena yang di belakang juga penting. Setelah semuanya udah pada ngeluh, udah jalan terus. Apapun yang terjadi, stay together, tetap bersama. Bentuk mata rantai hidup, terutama kejiwaan kita gitu. Semangat untuk tetap berjalan. Dah, oke. Kita terima semua keluhan, kita jalan dulu. Itu situasi itu kan semakin gak enak lah, mas. Dan ini sudah di luar waktu normal. Karena bisa dikatakan saya punggungan jalur Simpang Maleber itu di luar kepala. Tanpa peta, karena petanya udah ada di sini. Saya udah resection soalnya punggungan itu saya udah resection, udah kunci kiri kanan tuh udah saya kunci gitu kan. Andai pun ada, mungkin yang namanya manusia membuat kesalahan pasti ada. Tapi saat itu saya yakin nggak, karena saya betul-betul hafal sekali punggungannya itu, punggungan jalur itu saya hafal. Semakin ke tengah, anak-anak tuh semakin mereka mau 1 seri 2 seri udah nggak peduli gitu. Banyak bang, kakek-kakek bang belakang ya. Saya bilang, jangan sampai calon anggota dengar. Karena memang kan saya bilang, kalau lu menyaksikan sesuatu yang nggak sanggup lagi untuk dihadapi sendiri, jangan ngomong ke siapa-siapa, tapi ngomong ke saya gitu. Karena saya, dengan izin Allah, saya mampu lah gitu. Mulai satu-satu tuh akhirnya, udah, kita istirahat dulu di sini. Kita duduk dulu tuh mas. Duduk, anak-anak saya suruh ngamatin. Anak-anak perhatiin semua situasi. Mereka cuma apa? Solawatan, terus 1 orang namanya Jono datang, bang, kakek-kakek jelas banget bang sebelah kanan, dari ini. Itu saya nggak ngeliat mas, saya nggak menyaksikan. Masih hujan tuh? Masih hujan tapi gerimis gede. Gitu. Gerimis ya. Itu udah sekitar 2 atau 3 jam itu kita berjalan.
Saya udah mulai, ini udah pasti nggak beres nih. Senter mati nih mas, tinggal satu yang nyala. Ketika kita istirahat mau jalan lagi, senter, wah habis baterainya, habis. Batu cadangan ada nggak? Katanya ada. Ada bang. Aduh, gue dikerjain macam sialan, katanya ada. Katanya nggak ada tuh. Akhirnya senter dari 7 tambah 5 sama saya 13 orang kan. Itu senter cuma satu. Saya bilang, udah celana korbanin, celana baju korbanin, cari kayu, kebetulan minyak tanah always gitu, selalu bawa, bikin obor. Kita nggak stay di sini, saya bilang, terus jangan, soalnya emang ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke mereka. Namanya obor. Selawat jangan lepas, yang muslim, yang non muslim terserah baca apa aja yang diyakini. Jalan ramai tuh mah, bang, sambil selawatan kita. Wah, saya mah di depan ngamatin aja. Ngamatin. Kira-kira sejam, saya masih belum nemu nih pertigaan jalur, yang satu ke Pacet, yang satu ke hutan Rasa Mala, turun ke kebun teh. Hati saya nggak enak. Anak-anak saya tahan dulu. Saya bikin tanda di pohon, pakai tali lah, warna kuning sama warna biru saya. Nggak begitu apa lupa. Bikin marka deh. Bikin marka. Saya bilang kalau gua kemari lagi, mesti nih. Nah, kira-kira 40 menit sampai 1 jam. Itu tali ketemu lagi. Saya langsung, duduk dulu santai, ngudut. Saya bilang, masih ada nggak udut? Ada bang. Basah nggak kena hujan? Enggak. Ya udah, gimana caranya itu rokok kagak basah? Lu ngudut dulu dah. Sekarang aturan nggak ada senior, nggak ada junior, nggak ada pelatih. Sama, saya bilang kayak gitu. Bebas untuk mengutarakan keluhan. Silakan, karena situasinya udah beda mas. Kita semua saudara di sini. Satu-satu tuh pada ngeluh tuh. Wah macem-macem lah. Ada yang lihat kakek-kakek itu ngelihat pohonan berjajar sama, ya. Nggak kelihatan kan, normalnya di hutan itu pohonan dia nggak beraturan, random ya. Tapi ini anak-anak lihatnya semua kayak kita di dalam pagar gitu. Dan tidak kelihatan city light. Biasanya yang namanya di gunung itu city light di bawah kelihatan. Karena kan tempat kita gelap di bawah terang. Ini enggak. Udah tenang saya bilang. Selesai ngerokok. Mau ngopi nggak? Nggak apa-apa. Oke. Sekarang yang muslim kumpul gitu. Yang non muslim silakan dengan doanya. Kita baca doa tuh. Ya ada yang Fatihah, ada yang bebas lah. Ketika semua udah selesai, langsung saya bilang diri semua. Yang muslim ikutin gue ya. Langsung 1, 2, 3, Allahu Akbar, gebrakin kaki ke 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Brok. Itu seperti ini lah. Kalau kita nonton layar itu kayak gini nih. Tapi nggak habis, tipis dia. Kelihatan tuh mulai city light. Kelihatan pohon mulai random, tapi samar. Bukan masalah gelap. Walaupun gelap kita masih bisa ngeliat kok bayangan-bayangan pohon lain. Waktu itu samar dia kelihatan kayak lukisan aja. Udah agak kebuka. Oke jalan. Baru jalan hujan terus. Nah ini hujan baru kedengeran suara hujannya, suara petirnya. Jugor kelihatan tuh. Akhirnya ada salah satu anggota yang carrier-nya dia kedap air rupanya. Jadi nggak masuk ke dalam tasnya gitu. Ada bagian atas carrier tuh rusak, jadi carrier penuh dengan air. Itu sebutannya namanya CO ya, panggilan dia di lapangan gitu. Bang, tinggalin gue di sini bang, gitu kan. Tinggalin gue di sini bang, gue udah nggak kuat. Nah di sini ujian, dimana dalam situasi letih, capek, bisa nggak mata rantai hidup itu, jiwa korsa itu ada gitu. Saya sengaja. Ini dia nih jiwa korsa diuji nih saya bilang. Jalan, tak. Ternyata anak-anak jiwa korsinya bagus. Bang berhenti bang, 1 orang udah gak kuat. Saya sengaja, enggak jalan, ngotot. Saya bilang bagus, lulus berarti jiwa korsanya bagus. Oh bagus jiwa korsanya. Oke berhenti. Terima kasih, lu udah seperti ini. Itu sikap yang baik saya bilang. Karena memang saya nguji doang. Udah kita berhenti tuh. 1 orang lagi, ini rabun ayam dia. Jatuh terus kan. Itu dalam keadaan hujan kita berhenti. Selesai, si yang tadi ngeluh udah agak enakan. 5 langkah kita udah sampai ke pertigaan yang saya sebut tadi. Yang harusnya itu kita sampai ke situ sekitar jam 6. Sedangkan saat itu saya perkirakan mungkin tengah malam, jam 12 malam. Kita baru ada di situ.
Nah di sini karena udah deket posisinya, langsung anak-anak saya tanyain satu-satu. Yang nggak sanggup nahan beban lagi cerita. Sekarang kita keluarga berbagi rasa. Cerita semua yang dirasain. Di sini cerita, bang. Sepanjang jalan gue di niup kuping gue bang, gitu bang. Tapi rata-rata nggak kakek-kakek itu. Kakek-kakek yang berjubah putih dia selalu ada di kiri kan. Setelah semuanya udah bercerita, udah enak, udah lega semua, udah tahu masalahnya masing-masing, bahwa kita di sini tidak akan terlepas dari masalah. Justru masalah itu harus kita selesaikan, harus kita hadapi. Setelah memang udah, ya bang siap, bergerak kita turunin. Jadi nanti ini punggungan buntu Mas Andra, ini punggungan buntu satu. Kita jadi belah lembah lah, bisa dikatakan kita turun ke lembah harus pindah punggungan kan. Nah di sini ada jalur ke kanan sama jalur ke kiri. Kalau yang ke kanan nanti kita tembusnya di Pacet jauh. Kita ambil yang ke kiri, yang ke hutan Rasa Mala, yang tembusnya di perkebunan peninggalan Belanda. Turun, saya ngeliat di depan. Ketika di tengah jalan tuh ada yang berantem nih tengah jalan. Saya dengar sih suara senior 2 orang, si Soleh sama si Bonte lah. Lagi ribut, nggak tahu ribut apaan. Saya berhenti. Ada apaan sih ribut-ribut? Siap salah gitu kan. Nah, untungnya mereka ribut-ribut nih. Cek anggota, saya bilang kayak gitu. Berhitung mereka 1, 2, 3, 4, 11. Nah 2 lagi mana? Kaget saya. Si Lando, cek siapa yang nggak ada. Lando sama Komeng bang. Waduh, diam sini saya bilang. Jangan ada yang bergerak selangkah pun. Leh, lu yang paling senior. Lu kan ketua umum, jaga anak-anak jangan yang bergerak. Lu kemana bang? Minjem center. Gue mau ke belakang dulu. Saya cek ke belakang. Si Lando sama si Komeng lagi ngerangkak di jalur tipis, jadi di tepi punggungan mas. Kebetulan punggungannya curam gitu kan. Kita ada di tepian itu, dia lagi ngerangkak. Saya center, masya Allah, la ilaha illallah. Gue yang kena 2 seri nih. Karena melalaikan anggota kan. Wah gue yang kena. Udah, saya jemput mereka. Begitu udah kumpul ke anak-anak, mereka mau cerita kan, bang, iya, ntar aja. Kita kumpul lagi dalam satu kesatuan, dalam satu mata rantai. Saya berpikir di hutan Rasa Mala ini kan itu udah di tepian hutan Rasa Mala. 15 menit lagi, paling lama setengah jam kita udah sampai ladang penduduk. Itu city light udah jelas, udah bagus, udah oke siap jalan. Saya bilang selama perjalanan ini normal mas, pohonan random, city light kelihatan, tapi ladang yang kita cari kok nggak kena-kena gitu kan. Saya berhubung Allah memberikan pengalaman cukup banyak dan waspada gitu kan, langsung tek. Begitu sekali aja ngerasain jam pertama udah nggak beres, saya bikin marka lagi di salah satu pohon Rasa Mala. Saya ikat lagi 2 tali. Sebelum itu saya baca-bacain dulu lah gitu, pakai garam segala macam supaya nggak disalin itu. Kan mereka bisa aja bikin itu tali nggak ada atau nggak kelihatan kan. Nah, saya coba. Kita turun lagi. Udah 2 kali putar-putar nggak ketemu mas. Cuma saya udah curiga nih. Begitu yang ketiga kali hampir 2 jam. Wah, sialan nih hutan Rasa Mala. Kita diputar-putar lagi di hutan Rasa Mala. Merinding nih gue nih. Begitu sadar saya suruh anak-anak udah diam. Sekarang kita ada di sini karena Allah. Ya. Seperti tadi saya bilang, tidak ada pendaki hebat. Yang hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya terlatih untuk bisa bertahan hidup di gunung, bukan untuk menjadi pendaki hebat. Karena itu nggak ada, nonsen. Ada pendaki hebat tuh nonsen. Yang ada hanya pendaki terlatih. Jadi anak-anak saya berikan kesadaran sambil relaksasi lah di alam itu, bahwa semua bisa terjadi. Setelah anak-anak udah tenang, kita ngelangkah lagi bareng pakai obor, takbir lagi besok atau gebrakin kaki. Itu tepian ladang depan mata. Kayak cuman bukan begini, kan sebelumnya begini nih, ini langsung teng. Kayak tabir terbuka. Nah, gitu. Langsung teng. Lah, ladang gitu kan. Masya Allah, dari tadi kita di sini gitu. Anak-anak seneng lah langsung. Ini fisik kita udah sangat melemah. Mungkin saat itu udah jam 3 pagi. Sebuah perjalanan non logis
dari alun-alun timur. Maghrib tuh ya, menjelang Jam, maghrib ya. Iya, jam 3:30, mending menjelang maghrib. Jam 3:30 sore sampai ke pinggiran ladang itu pun jam 3:30 atau jam 3. Jadi 12 jam. Nonsen. Karena normalnya cuma 2 jam. Karena itu adalah jalan pintas. Ya, jalan dari petugas gitu kan. Dalam hati, waduh, anak-anak dapat pelajaran ya. Udah gempor semua tuh. Akhirnya ketika dapat lokasi yang bagus, rumput-rumput gitu Mas Pandre, Bang. Langsung kita ratain, gelar, plesit, ya, bikin bivak sedapatnya aja, bikin bivak untuk supaya nggak kena angin aja lah ya. Kalau dingin mah udah pasti dingin lah. Tapi kan yang membunuh tuh angin bukan dingin. Bivak jadi, sebagian masih ada yang bakar-bakaran. Saya bilang sebelum tidur, gula merah masih ada nggak? Ada Bang. Makan semua. Saya bilang gitu. Karena posisi kita dalam keadaan basah. Yang membuat kita nanti bisa bertahan hidup ya hanya energi gitu kan, supaya tubuh bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Makan tuh anak-anak yang pada bakar-bakaran masuk ke dalam bivak. Udah tidur nggak usah ada yang bakar-bakaran, tidur saya bilang ya. Tidur semua. Masuklah ke dalam bivak. Ya nggak lama tuh udah suara ngik ngok. Nah posisi saya kan ada di dekat bonggol kayu nih. Ada bekas kayu ditebang, pohon rasa mala itu tebang. Saya kepala di situ dan saya nggak di dalam bivak. Saya posisi di luar bivak karena kebetulan masih enak lah badan walaupun basah kuyup. Pas lagi merem-merem gitu, pas mau lelap lah, tiba-tiba saya dengar suara miu gila. Miu. Ini orang apa gitu kan. Miu. Ramai tuh miu. Tengok kiri, kanan nggak ada apa Mas. Merem lagi. Begitu lagi suara miu. Melek nggak ada. Saya bilang, aduh, merinding nih. Saya cek aja. Saya ambil golok, saya taruh di atas bonggol kayu. Pas bunyi lagi miu, saya nggak mau melek, tapi saya selamatan. Justru pas lagi merem ini gitu baru, lah, orang kecil-kecil banyak banget gitu kan, setinggi-tinggi lutut gitu kan. Saya perhatiin gitu kan di daun-daun, di batang pohon, di mana-mana banyak ratusan atau ribuan lah, banyak banget itu. Cuman mereka kalau ngomong gitu lah, yang kedengeran sama kita entah itu bahasa apa gitu. Ya, orang ngomong ngapain sih, ngiriin aja. Begitu saya buka mata, biasanya dalam kondisi normal nggak kelihatan Mas Bang, itu nggak kelihatan. Mata ini kan mata biasa gitu kan. Kalau merem kan jelas itu. Begitu saya buka, kelihatan mereka di sekitar kita. Seperti menyaksikan apa ya? Aneh kali ya. Ini kok ada manusia di sini malam-malam gitu kan. Sedangkan penduduk situ aja nggak ada yang mau ke situ malam-malam gitu. Pada tidur yang lain semua tuh. Tidur nggak ada yang tahu. Ada 3, 4, 5 lah berusaha mendekat. Mereka agak garang nih posisinya soalnya tua mukanya. Tua, jadi kecil-kecil mukanya tua banget. Ada calingnya tuh, calingnya dikit ya nongol gitu. Di atas di bawah lupa. Kukunya juga panjang-panjangan. Mereka mendekat karena ini terlanjur bisa ngelihat dan saya kan nggak tahu cara ngatur gimana bisa lihat, nggak bisa lihat kan saya nggak ngerti gitu. Udah tanggung kelihatan, saya langsung nih golok. Kenapa saya pergunakan golok gitu? Karena ada hadis yang saya pegang saat penaklukan kota Mekah atau Fathul Makkah, di mana Sayyidina Khalid bin Walid diperintahkan memenggal kedua berhala dan salah satu berhala itu ada jinnya. Dan jin itu tewas ditebas oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Ini bukan masalah, oh itu kan sahabatnya, bukan. Tapi keyakinan saya sama Rasulullah bahwa Rasulullah tidak berdusta, bahwa kisah itu benar adanya. Berbekal itu hadis tersebut, karena saya dari kecil udah diajarin itu, saya isi dengan sholawat. Jadi entah gimana saya pegang golok, terus saya bacain sholawat, tahan napas, saya tiup ke golok. Setelah mereka mendekat, saya tebas, mereka lari. Saya kejar tuh, keluar, saya kejar. Wah, bahasanya kasar, gitu. Minggir semua. Saya bilang, bukan goloknya nih saya yakin, tapi keyakinan saya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Salah orang lo. Gue mah sama Nabi bener-bener berharap banget, sama Allah juga berharap banget, bukan deket gitu, tapi yakin. Udah, saya pikir udah tuh, saya tancapin golok depan tenda, depan bivak. Cerek.
Terlelap lah saya, Mas Mandra. Oke, terlelap saya. Lagi enak-enak lelap, tiba-tiba saya dengar suara gitu kan. Kayak dingin gitu kan. Lelap, posisi lelap banget. Entah batin ini masih terjaga gitu kan. Yang jelas terus kayak badan saya kayak ada yang ngeraba gitu. Itu mau buka mata susah, akhirnya kebuka juga. Begitu kebuka teman saya udah melayang begini. Melayang di atas saya, lewat. Nggak bisa ngomong dia. Saya masih agak nanar, begitu sadar, astagfirullahaladzim. Langsung saya pegang. Kebetok saya langsung, buat ketarikan. Begitu saya ketarik, saya tarik lagi. Tarik-tarikan tuh. Jadi teman saya tuh saya tarik, dia ditarik lagi. Tarik, saya tarik lagi. Ini anak menjelang masuk. Dalam artian dia akan suatu saat menjadi seorang muslim. Tarik-tarikan. Akhirnya saya nggak kuat nih. Saya ingat yang kuat Allah. Yang hebat Rasulullah. Langsung saya tahan napas. Diazimu 11 kali. Ya Sayyidina Rasulullah. Bukan ya Sayyidina Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya tahan napas, saya gentak. Lepas. Pegangan dari si makhluk itu lepas. Teman saya jatuh langsung. Wah, masuk ke dalam. Bang, apaan tuh bang? Apaan tuh bang? Gua kagak ngerti. Itu di atas yang ada ribuan itu makhluk. Itu ngeliat kayak marah semua. Saya diri. Saya bilang, lu makhluk Allah, gue makhluk Allah. Hidup mati Allah yang ngatur. Sekarang kadung lu udah kelihatan. Karena saya nggak mau nih anak didik saya yang jadi korban. Mending saya. Karena ada pun ada apa-apa, saya juga yang ditunjuk hidungnya yang bertanggung jawab gitu kan. Daripada pusing mendingan saya. Sekalian urusan lo sama gue, saya cabut golok, saya samperin tempat yang paling banyak. Saya bilang nggak ada yang hebat cuma Allah. Saya bilang gitu. Sekarang gue ada di sini pun karena Allah. Alhamdulillah. Bubar dengan izin Allah. Hilang satu-satu. Begitu saya balik, masuk ke dalam bivak, melek, udah terang. Cepet waktunya itu meninggal. Terang. Anak-anak bangun. Nggak ada apa-apa tuh mas. Nggak ngerasa ada apa-apa. Cuman mereka tuh ngerasa kok anget buat gitu kan. Kata anak, wah anget banget. Padahal posisi kita bahasa kuyup lagi tidur itu. Kita hanya makan gula merah. Saya bilang sama anak-anak, itu gula merah efeknya. Keren kan? Saya bilang kayak gitu. Padahal dalam hati saya, mesti ada sesuatu nih kan gitu kan. Nggak tahu apa waktu itu. Terus si Lando sama si Komeng saya tarik. Agak misah sedikit. Lu enggak semalam? Dia waktu itu belum astagfirullah. Puji Tuhan selamat gitu kan. Meng. Itu bang waktu jalan yang kepisah dia sendirian. Jadi sama si Lando. Jadi dia dihalangin oleh sesuatu gitu kan. Dan dia ngerasa itu rombongan kita bergerak lambat di depan mereka itu. Jadi dia kepisah jauh kan karena dihalangin ini nih. Dia waktu itu ngelihatnya ini kalau nggak soleh si Jono tuh bang kayaknya ngalangin. Tapi ternyata gitu mereka merangkak itu nggak ada. Sedang posisi mereka sudah tanpa cahaya sama sekali. Jadi mereka tetap tenang untungnya. Kalau nggak mah itu hanya berapa senti udah jurang. Nggak dalam 20 meter cuman batu tajam-tajam. Ya wassalam juga kalau jatuh gitu kan. Untung mereka tuh tenang banget. Oh oke, alhamdulillah kita semua selamat, puji Tuhan tentang itu. Udah packing nih ceritanya, udah santai-santai ngerokok packing. Begitu dibuka playseat sebagai alas tidur kita, ribuan kalajengking, ketonggeng bukan kalajengking lagi, merinding saya. Itu ketonggeng banyak banget, anak-anak kaget, wah kalajengking, cek kiri kalajengking, di rambut di baju kalajengking semua, wah lepas semua, astagfirullahaladzim. Wah panik dah tuh, bubar tuh kemana-mana dah menyelamatkan diri sendiri. Cek, wah nggak ada kalajengking, wah aman tuh, wah nggak ada, ada satu orang di sini kalajengking nih lagi jalan, tapi nggak berasa dia. Saya bilang, wah si Kibo, dia nggak rambutnya, kenapa dipanggil Kibo karena keriting gitu kan. Bawa sini lu, kenapa bang? Sini, saya udah megang kayu. Mau apaan? Dia nengok langsung, tas saya ambil, tas apaan bang? Tuh kalajengking gede gini, saya bilang gede banget kalajengkingnya. Wah, set masih ada, wah periksa lagi anak-anak, periksa lagi badannya, ngeri ya itu kalau kesengat pingsan itu. Walaupun yang berbahaya tuh yang bening-bening gitu, tapi yang gede gini kan sakit kan.
Itu kita ada sekitar setengah jam nggak berani tuh deketin area tempat kita naruh barang. Kalajengking semua. Kalajengking ribuan kalajengking. Akhirnya saya bilang, udah, lu semua pada di sini, saya bilang, gue yang ambil. Bang, lu pakai sepatu. Lah, kalau emang Allah menetapkan gue harus kesengat kalajengking dari tadi, saya bilang kayak gitu. Soalnya saya tidur tanpa alas. Di bawah punggung saya itu udah kalajengking. Kalau emang Allah udah mau kita disengat sama kalajengking udah dari tadi, saya bilang. Udah, gue yang ambil. Saya ambilin satu-satu tuh barang. Kalian bersihin lah, dibersihin tuh, dicek. Oh, di keril banyak kalajengking. Repot tuh kalajengking kita bersihin. Pas saya lipet semua, udah keluar dari situ itu kelihatan mas pada jalan. Yang hitam, yang putih. Dan sekilas mereka terdengar suaranya. Itu kalajengking, suaranya kayak gitu. Tapi bukan kuping ini yang denger gitu kan. Saya bilang, oh kalian toh. Tapi yang semalam bukan bangsa kalian kan? Dalam hati mas ya. Terus saya langsung ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirimin Fatihah buat mereka. Saya kirimin salawat. Alhamdulillah mas. Jing 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 jing. Pada ngilang. Masuk ke semak-semak. Iya. Anak-anak baru bang. Cek lagi bang. Cek lagi. Alhamdulillah nggak ada mas. Bersih tuh kalajengking. Tidak ada satupun yang menyengat kita pada saat itu. Padahal posisi mereka kita tindihin. Mungkin ada yang kita injek-injek. Logikanya kalau jengking diinjek cetut. Sepatu TNI aja tembus itu kalau udah catutnya apa namanya dia main itu. Alhamdulillah. Anak-anak seneng banget. Udah beres kita langsung turun ke bawah. Sampai bawah. Karena saya salah mengantarkan 2 orang ini, saya tunjukkan sama mereka disiplin. Saya ambil 60. Karena saya pelatih. Kalau pelatih itu satu serinya 30 gitu. Walaupun ada pasal 1, pasal 2 gitu kan. Senior gak pernah salah. Kalau senior salah, dia pasal 1 gitu kan. Tapi saya istilahnya bisa dikatakan apa? Sportif lah ya. Saya tunjukin sama mereka. Jadi yang lain, oh iya, karena saya sendiri mau push up gitu kan. Yang lain push up semua. Apel penutupan. Terus kita jalan menuju ke pinggiran Jalan Raya Cianjur. Dan beberapa saat kemudian dapat kendaraan menuju ke stasiun Bogor ke terminal Baranang Siang. Dari terminal Baranang Siang jalan kaki lagi ke stasiun Bogor, baru menuju sekretariat. Di sekretariat kita istirahat. Gitu Mas Mandra, gitu bang. Subhanallah. Oke bro, ini cerita lo bener-bener gue merinding. Kemudian bener-bener gue takjub gitu dengan beberapa kali lu diganggu lah oleh siluman-siluman hutan Rasamala ya berarti ya, daerah situ kan Rasamala. Gue mau tanya nih bro nih, ini kan sesi tanya jawab nih, biar pemirsa tahu. Saat lu mulai dari Simpang apa? Simpang Maleber. Simpang Maleber. Kan keputusan senior nih ngambil puting dia mau lewat hutan Rasamala gitu. Padahal ada jalur yang benernya kan? Jalur yang benernya ke Gunung Putri. Ke Gunung Putri gitu. Nah, dia lu mau ambil jalur yang sana. Akhirnya lu bilang, ini pelajaran buat lu. Akhirnya benar-benar dapat pelajaran tuh kan. Berangkat mulai Simpang Maleber jam setengah 4 sore sampai setengah 4 pagi lagi, hampir 12 jam. Padahal itu kalau ditempuh hanya 2 jam. 2 jam maksimal, paling lama. Perjalanan santai ya. Iya, perjalanan kalau santai. Lari kan 45 menit. Nah, perjalanan santai 2 jam paling lama itu. Bisa akhirnya ditempuh 12 jam. Itu benar-benar lu dihantui atau diikuti oleh makhluk-makhluk siluman itu berarti dong. Kalau di awalnya belum, Bang Oki. Di awalnya justru kita cuman seperti masuk ke dalam dimensi lain. Karena jajaran pohon yang seharusnya dia random, tidak rata, ini berjajar terus seperti tertutup pandangan kita. Nanti kita ketemu siluman itu nanti pas di tanah sama. Cuma sepanjang perjalanan itu di fase pertama kita dibuat muter-muter itu enggak. Oh berarti muter-muter pertama itu belum masuk hutan Rasamala? Belum. Soalnya target lu kalau udah ketemu hutan Rasamala udah deket lagi nih, perkebunan kan? Kepleset sampai perkebunan, udah deket dah gitu. Berarti gue lihat nih dalam cerita lu 2 kali lu diputer-puter. Istilahnya dibuat keder nih. Betul. Dibuat keder 2 kali. Nah, yang pertama di hutan biasa ya. Iya, di hutan heterogen. Nah,
itu kan mulai kecapean tuh. Mm-mm. Istirahat pertama kan. Iya. Ini ada yang nggak bener pas lu pasang marka di pohon. Itu udah 4 jam juga, 2 jam lu muter tuh ya. Iya, 2 jam. 2 jam muter ya lu putuskan istirahat. Nah, mulai pada doa lah segala macam gitu kan, sampai lu mengucapkan Allahu Akbar 7 kali baru kebuka. Nah, itu rasanya teman-teman tuh pada saat udah lu duduk tuh sebelum berdoa sampai berdoa, itu udah ada yang stresnya gimana, karena kan ada yang udah pernah, ada yang belum. Kalaupun udah pernah nggak sehebat ini. Betul. Gangguannya itu gimana bro ceritanya? Apa perasaan mereka satu-satu di tingkat pertama yang kader pertama deh nih? Nah. Ya itu kan senioritas sudah dicabut. Cabut semua ya. Udah nggak ada jenjang pelatih, senior ataupun calon anggota baru tuh udah nggak ada. Jadi kita semua di sini adalah saudara. Nah di sini anak-anak mengungkapkan perasaannya, ketidaknormalan, ketidakwajaran dari jalur yang sedang kita hadapi. Sampai calon anggota pun ada yang putus asa, minta ditinggal. Ujian dari jiwa korsa kita gitu. Nah tapi untungnya sehebat apapun tekanan yang waktu itu kita alami di perjalanan, karena mentalitas mereka sudah dibina, setakut-takutnya mereka tetap semangat untuk selamat itu ada. Dan itu harus tenang. Caranya untuk menimbulkan ketenangan, ya duduk, diam, ya kalau dalam istilah kerennya stop loss, sit down thinking sit down thinking, pokoknya pengamatan, terus planning gitu ya. Susah bebelet ngomongnya. Ya itu, jadi kita terapkan itu, kita duduk santai, relaksasi. Nah baru nanti setelah tenang kita lanjutkan perjalanan. Kalau masalah perasaan semuanya udah kacau pada begitu. Cuman karena dasar pendidikannya ada, akhirnya kita tenang. Karena kuncinya di situ. Mungkin saat itu kalau kita bukan dari organisasi dan bukan orang-orang terlatih, mungkin selesai udah mas. Selesai. Tahu apa yang terjadi. Nggak tahu apa yang terjadi. Tapi karena ada pelatihan dasar ya, dari aku dapat dari seniorku gitu ya, dari termasuk teman-teman anggota TNI yang ngajarin, akhirnya bisa menguasai keadaan. Tanpa pelatihan dari senior pun saya nggak mungkin bisa mengetahui hal seperti ini gitu mas. Oke. Nih pertanyaan kedua, saat lo ucapkan Allahu Akbar 3 kali nyentuh bumi mulai kebuka kan, itu kayak tirai gitu. Iya kayak tirai. Jadi kabut kebuka gitu. Betul. Tapi kabutnya kabut pekat. Semua melihat tuh. Semua kebuka itu melihat, menyaksikan. Jadi semuanya saat itu mengucapkan, ada yang astagfirullah, ada yang subhanallah. Buka. Baru kelihatan. Tapi itu masih agak samar. Masih kayak ada semacam lapisan tipis. Belum full kebuka saat kita kayak di hutan rasa malam. Jadi kebuka, alam gaibnya kebuka lah. Gitu. Tapi masih ada selubungnya gitu, walaupun tidak sepekat yang pertama. Oke. Terus yang teman-teman lu ngomong ketemu kakek-kakek, lu sendiri lihat nggak tuh? Enggak. Oh mereka hampir semuanya rata-rata lihat. Semua ngeliat rata-rata. Ngikutin atau gimana? Ngawal di sebelah kanan. Mungkin juga ini sosok yang baik. Kalau soal dari ciri-cirinya sih seperti sosok yang sudah rencana. Kalau dari ciri-cirinya kakek berjubah putih atau bergamis putih dengan jenggot gitu. Itu ciri-ciri dari yang sudah rencana. Saya belum berbeda. Ya betul. Yang sudah rencana ya. Nah terus masuk ke pertanyaan selanjutnya, fase lu mulai pasang marka lagi. Karena lu ini gua udah dimasuk hutan rasa mala, padahal tinggal ya setengah jam lagi selesai lah ini. Paling lama iya. Sampai ke ladang penduduk gitu kan. Lu mulai sadar, lu pasang marka lagi. Setelah pasang marka, ternyata 4 jam juga muter di situ. Iya. Baru sadar, ini kita dipermainkan lagi. Artinya kita diganggu lagi oleh siluman-siluman ini. Nah, pas lu buka bivak, lu putusin, ayo kita buka bivak aja pada istirahat. Nah, yang lain pada tidur, lu tiduran lah, belum tidur kan di dekat kayu gitu kan, sambil lu taruh golok di situ. Terus lu melihat ada makhluk-makhluk yang punya bahasa aneh kan. Itu nyata, bro. Awalnya enggak. Awalnya harus dalam keadaan merem. Pertama kan hanya suara. Saya dalam posisi merem lah posisinya. Begitu saya melek, suara nggak ada,
bayangan juga nggak ada. Tapi kalau saya merem, itu ada banyak juga suaranya ramai. Sampai suatu ketika ada sekitar 3-4 kali itu baru kebuka tuh, baru pakai mata biasa kelihatan jelas kayak Ratusan lebih ada. ribuan mungkin, kayak banyak banget. Kecil-kecil gitu. Kecil sedengkul. Ya. Bentuknya mukanya manusia. Muka manusia tapi berbagai macam bentuk lah, aneh apa. Pokoknya bentuknya manusia, hanya dia kecil-kecil, wajahnya tuh ya tua-tua. Serem gitu. Jadi genrenya tuh apa namanya? Kelaminnya tuh ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Dia pakai baju atau Ada yang pakai baju, ada yang enggak. oh. Ada yang calingan juga, ada yang enggak gitu. Oh, gitu. Nah, terus akhirnya kan lu tantang mereka, pergi mereka kan? Pergi, ya, alhamdulillah. Nah, ini yang pertanyaan gue yang paling serius nih. Itu teman lo benar-benar diangkat oleh mereka. Diangkat. Jadi mereka gotongan rame-rame gitu. Gotongan rame-rame. Dan temen lo nggak bisa ngomong apapun, cuman wow gitu. Yang lain nggak sadar? Nggak. Oh, yang lain kayak mati suri aja gitu, tidur aja lelap. Tidur, Gitu. udah suara ngorok kan yang kedengeran. Temen lo melihat lo gitu, ngelihat dia melek atau apa gimana? Justru dia mau ngeraih saya gitu, makanya saya bisa sadar karena badan saya ada yang ngeraih gitu. Oh iya. Udah. Pegang sama dia gitu. Di situ saya tadinya cuman kayak orang ngimpi karena udah lelap itu. Cuman di dalam tidur itu kayak denger suara gitu kan, kaget. Lama-lama mau bangun juga awalnya susah, tapi lama-lama alhamdulillah bisa bangun. Begitu bangun kan kaget saya. Teman saya udah keluar bivak, udah terbang. Sempet saya pegang pakai tangan kiri, baru tangan kanan tarik-tarikan saya. Dan itu jelas banget. Seperti energinya mereka tuh seperti padat. Betul entah saya waktu itu udah ada dalam dimensi mereka. Kalau mereka di dalam dimensi kita, nggak ada mungkin mereka bisa padat gitu energinya. Jadi kayaknya kita yang udah ada di dalam dunia mereka. Karena itulah mereka bisa segitu saktinya gitu. Kalau ada di dalam dunia kita, nggak mungkin mereka bisa melakukan itu. Ya, lu berhasil lu tarik teman lo itu, Iya. jatuh dia kan, dilepas sama makhluk-makhluk kecil itu. Dilepas. Tidur lagi temen lo. Enggak. Langsung. Ketakutan ya. Langsung sadar dia. Sadar, ketakutan, udah nggak mau jauh-jauh dari saya. Karena kan langsung pagi, langsung terang habis. Jadi selesai saya kejar, saya balik udah terang tahu matahari. Padahal waktu kejadian ditarik-tarik itu Masih udah gelap. Jadi pandangan lu masih gelap di situ. gelap, jadi saya Masih kejar. dimensi mereka ya. Saya kejar, mereka hilang, saya balik, loh kok terang? Dan anak-anak nggak lama pada bangun. Tuh. Iya. Ini yang cukup aneh di sini. Gitu. Tapi terus selesai dari pendakian ini, lu sampai di perkampungan atau sebelum naik mobil pulang lah gitu. Cerita nggak tuh si Lando itu yang ditarik itu? Cerita. Ke teman-teman semua. Oh cerita. Cerita. Anak ya cuman pada ya ada yang percaya ada yang enggak gitu, walaupun kita dalam satu rombongan. Cuman nyasarnya aja ini yang mereka perjalanannya nggak normalnya ini aja yang membekas gitu. Karena kan nggak semuanya tuh di antara 13 orang itu ya ada 1-2 lah yang nggak ngalamin sama sekali, kecuali rasa letih yang luar biasa berlebihan. Nah ini yang gue ketinggalan bertanya nih, pada saat kan lu di depan mimpin ya, udah masuk hutan Rasa Mala nih, mimpin. Terus si paling terakhir siapa tuh? Si Lando. Nah itu kan sempat absen waktu itu kan, absen hitung, ternyata kurang 2 kan? Iya. Nah dia ternyata di belakang, lu sisir lagi ke sana, sampai di sana dia di belakang. Iya. Kenapa dia sampai merangkak gitu, kok terpisah jauh dari lu bro? Karena dihalangi oleh satu sosok. Tapi dia nggak mau ngelihat itu. Mereka ngelihat, jadi karena di pikiran rombongan kita juga. Oh berubah wujud sosok itu. Jadi dia seperti melihat sosoknya Soleh atau Jono gitu. Tapi kok nahan gitu kan. Akhirnya jadi kepisah jauh sama kita. Karena nggak ada cahaya, mereka ngerangkak, sosok itu udah nggak ada. Padahal di tempat mereka merangkak itu paling berbahaya. Iya, itu jalurnya cuma sekitar setengah meter kali ya. Segini lah ya, 60 cm lah atau 50 cm. Sementara sebelah kanannya tuh udah tebing, nggak dalam 20 meter. Cuman batu semua. Kalau jatuh ya lumayan. Mati juga. Jatuh kepala itu. Ya begitu deh. Oh berarti dia rubah wujud seperti teman-teman yang lain, ditahan supaya ini kepisah. Terus nanti celaka lah. Tenang ya, untungnya pembekalan mental. Jadi pembekalan untuk anak-anak pendaki itu memang pembekalan mental itu sangat perlu. Lu nggak tanya tuh setelah udah selesai, semua udah santai-santai gitu kan? Lu inget nggak lu merangkak gitu? Ya ingat.
Kenapa lo bisa merangkak? Ya itu ceritanya, jawabannya. Jadi mereka Nggak, dia sadar nggak ini bukan manusia nih ternyata yang ngalamin gua? nggak sadar. Oh, saat itu pun nggak sadar. Nggak sadar. Mereka baru sadar setelah soleh di depan. Setelah lu datang baru dia sadar. Baru kaget, udah pucat semua mukanya, udah kayak kain kapan. Merangkak di dalam kegelapan tanpa cahaya. Iya. Ya untung mereka tenang. Kalau nggak tenang masalah gitu. Intinya saat itu kita semua tenang. Itulah pentingnya pembekalan dalam setiap pendakian. Nah, pertanyaan terakhir, ini pemirsa juga udah nunggu lama nih, tentang ribuan kalajengking yang tidur di bawah alas Tikerluh, bahkan sampai di baju, sampai di keril, semuanya isinya kalajengking ribuan. Dan gede-gede, nggak, bukan kalajengking kecil-kecil kan? Ada yang kecil, ada yang merah, ada yang masih putih, tapi ada yang lebih gede lagi. Kenapa bisa begitu, bro? Dan itu rasanya kalau gua di situ kabur gua, bro, kabur juga bingung mau kemana gitu kan. Kita dikerubungin semut aja kan geli gitu kan, apalagi kalajengking gitu. Sebenarnya pertanyaan sih, kan lo bangun nih pagi, blek, lu sadar pas lu tarik terakhir itu lando dari gotongan makhluk-makhluk itu, terus nggak lama langsung pagi, belum sadar tuh ada kalajengking. Belum, masih santai rokok, yang bangun pas kita mau packing baru sadar. Baru kalajengking itu ada di baju di mana-mana. Baru kelihatan. Baru pada enggak ya, itu sekitar jam 8. Oh, jadi lu ngerokok sebenarnya udah ada kalajengking, cuma nggak kelihatan. Enggak. Oh. Entah enggak kelihatan entah enggak. Oke. Begitu buka ini matras, plesit. Bukan matras, mungkin plesit. Baru kaget lari semua bubar, nggak taunya semua ada di badan. Nah, tapi satu pun nggak ada yang gigit. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itu suasananya gimana tuh? Pada lari lah ke sana ke sini. Iya. Geli atau gimana? Iya, panik, takut sengat. Itu kacau suasana, cuman ya mereka hanya menjauh dari pusat kalajengking itu yang ada di bawah kita. Tapi ya masih pertanyaan itu kalajengking kenapa nggak ada yang gigit gitu, menyengat kita satupun. Semua melihat. Semua ngelihat, saksinya masih hidup semua. Karena ini anggota saya bisa dikatakan. Iya. Itu, bro. Oke. Ini luar biasa, Mas Mandra ya. Oke, pemirsa. Begitu heroiknya lah kejadian-kejadian yang dialami Bro Arya dan rekan-rekan timnya yang pada saat itu sedang ujian lah, mengawal ujian anggota baru sampai dia lewat daerah hutan Rasamala untuk sebenarnya mempersingkat perjalanan pulang. Malah dia sampai 12 jam dari jam 4 sore sampai kira-kira jam 4 pagi juga. Dan di situ banyak tragedi-tragedi horor dan tragedi mistis yang terjadi yang berhubungan langsung dengan siluman-siluman di hutan setan itu namanya apa? Dibilangnya sih pasar setan. Pasar setan. Pusat keramaian mereka. Pusat keramaian. Nah, itu bagi pemirsa yang untuk jalur situ untuk dihindari lah itu. Kalau nggak punya pengalaman kayak Bro Arya ini. Jangan deh. Oke, thank you Bro Arya. Ya, Bro Arya Sena, terima kasih nih, penonton sangat terhibur, sangat mengilhami lah cerita ini. Nah, terakhir saya akan bertanya secara mistis ya, alam gaib Mas Mandra nih. Dari tadi dia dari awal cerita dia udah merinding. Sebentar pemirsa, ini Mas Mandra lagi mencoba menggali langsung dengan alam gaib sana. Enggak tembus. Mas Arya tolong dibantu ya. Sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih sanggup Mas Mandra? Ini ada yang mau datang. Tadi katanya disebut siluman. Yang Surya Kencana. Tapi wujudnya putih, Bos. Beliaunya kirim salam
yang datang cuma nyebutnya bodas saja, Bos. Mang Bodas. Mang Bodas. Saya nggak tahu apa artinya karena ya tolong dibantu Mas Aryasena. Ya kan? Saya coba ini presentasikan ke merinding dalam ya, botol ya. Merinding saya pemirsa. Ini nyata nih pemirsa. Ya Allah ya Rasulullah, saya terkejut dari sananya. Ya Allah ya Rasulullah, saya terkejut dari sananya. Lonjong depan tempatnya panjang soal depan. Subhanallah, Ya Allah ya Rasulullah, saya terkejut dari sananya. Jala putih, jala bodas. Ila hadratil Hasan sallallahu yang surya ya Allah. Allah. Nggak tahu kenapa Bos, ini tadi ya, semoga saja saya bisa menceritakan. Sejak Mas Arya tadi cerita mulai dari turun gunung ya, simpang pelemper, anak didiknya terkena batasan-batasan tadi, itu pasukannya yang bodas, yang ngakunya yang bodas tapi sesungguhnya siapa namanya bangsa-bangsa halus. Kita juga nggak bisa secara nyata menyebutkan itu siapa, tapi ngakunya yang bodas. Itu mengirimkan bala tentara pasukan yang banyak Mas Arya, dan untungnya disitulah kekompakan anak didiknya Mas Arya. Tadi sempat dikode sama Mas Arya, bagaimana menurut kalian kan begitu kan? Oke siap kita. Nah, akhirnya mereka bersatu. Disitulah yang menjadikan satu tekad. Apabila tidak begitu, maka hijab itu akan menutup satu persatu daripada pendaki gunung. Dan di situ nanti akan terpencar-pencar. Itu yang sangat berbahaya. Ini tadi yang saya berusaha untuk manifestasikan. Ini tadi adalah hijab yang dikirimkan oleh yang bodas. Beliau kirim salam kepada rekan-rekan, apabila mendaki gunung gede jangan sombong. Di situ tempatnya para gaib yang sangat-sangat besar aura mistisnya. Selanjutnya itu adalah yang menurut saya yang paling besar Mas Arya, yang paling dilalui, yang sangat berbahaya yang di situ itu. Sedangkan yang setelah itu Mas Arya ketemu dengan, kalau dibilang itu namanya jalma latif, orang-orang kecil itu tadi adalah bagian makhluk-makhluk yang jin-jin yang merasa terganggu
area hidupnya saja. Tidak berbahaya oleh yang bodas tadi. Itu tadi di tempatnya yang bodas tadi itu justru yang lebih ngeri apabila seseorang atau tim mendaki dan menantang alam di area tersebut. Tapi auranya sebetulnya bagus Mas di situ, mengingatkan jangan sampai berbuat sombong, jangan sampai berbuat maksiat di situ dan lain sebagainya yang menimbulkan keburukan-keburukan tempat-tempat itu. Nah, yang murni pengganggu itu justru yang di bawah tadi, yang orang-orang kecil tadi. Itu merasa terganggu, merasa mereka tidak ingin didekati rumahnya, liangnya, akhirnya mereka berusaha untuk memisahkan satu sama lain tadi. Saya tidak bisa banyak menceritakan Mas Arya, karena Mas Arya sendiri yang memiliki pengalaman baik langsung secara nyata serta misteri yang ada di dalamnya. Dan manifestasi di sini kalau Om sama Mas Arya lihat, hijab di sini terlihat putih, kabut tipis. Nanti mungkin akan kita kembalikan lagi setelah acara ini. Ini merupakan satu bukti bahwa memang di sana itu penuh dengan suasana mistis yang luar biasa. Itu aja Om Oki, Mas Arya. Oke, pemirsa, ini tanpa kita duga kekuatan gaibnya sampai ke studio ini, di mana rekan kita Mas Mandra berhadapan langsung dengan kegaiban di Gunung Gede, khususnya di area hutan apa tadi? Sebelum hutan Rasa Mangla. Sebelum hutan Rasa Mangla. Masih di hutan Gunung Gede. Hutan Gunung Gede. Jalur inilah, jalur Simpang Maleber. Itu julukannya jalur tengkorak. Ya, ya. Itu sepanjang Mas Arya mendaki gunung itu, ada yang kecelakaan dari situ? Banyak. Cuman unpublished. Unpublished ya. Unpublished, sekali mati 7. Makanya kan kalau secara publik kan dilarang mendaki selain pos-pos yang jalur resmi ya. Karena ini untuk orang yang udah senior aja atau pelatihan tingkat tentara lah ya. Istilahnya emang. Jadi 7 Rupa Channel kali ini benar-benar penuh misteri dan mistis sekali, di mana langsung Mas Mandra kedatangan tamu dari hutan Gunung Gede itu. Oke pemirsa, karena waktu juga yang batasi kita, ya Mas Arya, saya terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton video kami dari awal hingga akhir, dan jangan lupa tonton terus video kita selanjutnya, next video, dan tetap jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan selanjutnya untuk Mas Arya terima kasih, dan Mas Arya Sena ini juga udah jadi anggota 7 Rupa Channel. Jadi jangan lupa rekan-rekan Mas Arya yang ikut di dalam rombongan kemarin ini mengenang juga kan jadinya. Nah, mudah-mudahan menonton video ini. Amin. Nah. Oke Mas Mandra, kita tutup aja. Siap. Oke, pemirsa, di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Jangan lupa selalu rindu dan kangen kepada 7 Rupa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.